Bab 165. Bertarung dengan Master Alam Pemenang. Melihat lencana di tangannya, ekspresi Komandan Huang di wajahnya sangat masam. Dia sangat menyesal saat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa anak laki-laki di depannya adalah Master Rune. Master Rune. Master Rune, jangankan pemimpin kecil seperti dirinya, bahkan kepala pengawal pun tidak mampu menyinggungnya. Komandan Huang menyunggingkan senyum di wajahnya dan menyerahkan lencana itu kepada warrior yang dengan hormat sambil berkata, "Adik kecil, ini salah paham, ini benar-benar hanya salah paham." Melihat Komandan Huang yang begitu hormat dan rendah hati, semua orang yang ada di tempat kejadian memandang warrior yang dengan perubahan ekspresi berani membuat masalah di kota kekaisaran dan melumpuhkan anggota dari pengawal kerajaan Qin. Orang ini antara hebat atau bodoh. Tidak diragukan lagi, warrior yang adalah orang hebat. Salah paham. Warrior yang mencibir dan berkata dengan sinis, "Kenapa? Apakah kamu ingin berdebat denganku sekarang? Tapi maaf, aku tidak akan membahas kebenaran lagi sekarang. Aku ingin bertemu kepala pengawal kalian, Saudara Yang." Komandan Huang tersenyum pahit, dan berkata, "Kejadian hari ini adalah ide Sandra sendiri, dan kamu lihat sekarang dia seperti ini. Bagaimana jika masalah ini dilupakan saja, oke?" Sikap ini. Warrior yang berjalan perlahan ke samping Sandra yang sudah koma, dan tanpa ragu mengangkat kakinya dan menendangnya ke perut Sandra. Bang! Dengan suara terendam, Sandra terbang keluar. Di udara, mata Sandra melebar, dipenuhi amarah, keengganan, dan ketakutan. Tatapan semua orang yang hadir pada Sandra berubah menjadi kasihan. Ini disebut balasan karma langsung. Barusan, Sandra menghancurkan pusat energi orang lain, sekarang giliran dia. Seberkas sinar dingin muncul di mata Komandan Huang yang berdiri di samping, warrior yang melumpuhkan kultivasi Sandra di depannya. Ini artinya tidak memandangnya sama sekali. Namun ketika memikirkan identitas warrior yang, Komandan Huang hanya bisa menahan amarah di hatinya. Tidak hanya itu, bahkan juga memaksakan senyum cerah di wajahnya. Setelah melumpuhkan Sandra, warrior yang menoleh ke arah Komandan Huang, dan berkata, "Di mana pria paruh baya yang melecehkan teman aku sebelumnya? Jangan bilang kamu tidak tahu di mana dia." Tentu saja warrior yang tidak akan membiarkannya begitu saja. Terino dibunuh olehnya, si barbar dan si hitam bisa dikatakan telah terlibat masalah gara-gara dirinya. Bagaimana mungkin dia tidak membalaskan dendam mereka? Senyuman di wajah Komandan Huang membeku, pemuda di depannya tidak berniat untuk mengakhiri masalah ini. Dia mengambil napas dalam-dalam. Dengan demikian, dia tidak harus berpura-pura bersikap lemah. Sekarang wajahnya kembali tenang, dan dia berkata dengan tenang, "Saudara Yang, meskipun kamu adalah Master Rune, kamu tidak berhak untuk membunuh orang di jalan kota kekaisaran. Adapun masalah ketiga temanmu adalah masalah kekaisaran Qin kami, bukan urusan perkumpulan Master Rune kalian. Bagaimana jika aku ingin urus?" Warrior yang menyipitkan matanya sedikit, pihak lain ingin bermusuhan terang-terangan, malah bagus. Lagi pula, dia tidak berencana untuk melepaskannya. Komandan Huang mencibir, tidak menjawab kata-kata warrior yang berbalik untuk melihat pengawal di belakangnya, dan berteriak, "Bawa Sandra pulang." Dua tentara bayaran dan wanita itu juga bawa pergi. Asalkan wanita itu dan kedua pria dibunuh, dan tidak ada pegangan di pihak lain, bahkan jika dia adalah Master Rune, memang kenapa? Mata warrior yang sedikit menyipit. Pada saat ini, Renita meraih lengan warrior yang dan berkata, "Cukup." Meskipun Renita ingin membunuh pengawal kerajaan di depannya saat ini, dia tahu itu tidak mungkin.
Bahkan jika warrior yang adalah master rune, juga tidak mungkin. Bisa saja malah akan menyakiti warrior yang. Jadi dia mengakui nasibnya, meskipun dia tidak terima, tetapi apalagi yang bisa dia lakukan. Lemah dalam kekuatan dan berstatus rendah, hanya bisa diganggu. Lupakan. Warrior yang terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, apakah kamu tahu akhir dari kepergianmu bersamanya? Selain itu, bagaimana masalah ini bisa dilupakan? Lagi pula, kalian juga tertangkap karena aku. Jadi, ini tidak bisa dilupakan. Setelah berbicara, warrior yang tersenyum, berbalik dan mengeluarkan pedang panjang dari sarungnya, dan 3 pedang energi berwarna emas itu menembak 3 pengawal kerajaan yang mendekati Renita. Melihat warrior yang menyerang lagi, semua orang di lokasi menarik napas. Dia benar-benar tidak menempatkan kekaisaran Qin di matanya dan memprovokasi kekaisaran Qin secara terbuka di kota kekaisaran. Melihat warrior yang menyerang lagi, Komandan Huang mencibir, yang diinginkannya adalah hasil seperti ini. Sekarang, bahkan jika dia membunuh lawan di jalan, itu bukan tidak mungkin, karena hukum kekaisaran Qin tidak bisa diprovokasi. 3 orang yang menuju Renita itu lengah dan tertusuk 3 pedang energi berwarna emas dan tewas di tempat. Betapa beraninya. Melihat bawahannya terbunuh oleh lawan dengan pedang, Komandan Huang berteriak, dan segera menggerakkan pergelangan tangannya. Tombak perak di tangannya berubah menjadi cahaya perak dan menembak ke arah warrior yang. Kecepatan pistol perak itu sangat cepat. Semua orang yang hadir tidak bisa melihat tombak perak sama sekali. Mereka hanya melihat cahaya dingin dan suara hembusan angin yang tajam. Master alam pemenang begitu kuat dalam satu pukulan. Sebuah seringai muncul di sudut mulut warrior yang memegang pedang panjang di tangannya dan membantingnya dari atas ke bawah. Bang! Tombak itu langsung terbang terbalik, dan kecepatannya tidak lebih pelan dari sebelumnya. Kelopak mata Komandan Huang berkedut, kekuatan murid sekte pedang di hadapannya tidak sederhana. Ketika hendak menyerang lagi, tiba-tiba mata Komandan Huang mengecil, karena murid sekte pedang di depannya ternyata sudah menyerang lebih dulu. Pada saat yang sama, rasa krisis yang kuat langsung menyebar dari lubuk hatinya. Komandan Huang kaget, terlambat memikirkannya, dan tidak berani gegabah. Tombak perak itu berbalik untuk menghadang di depannya. Bang! Sebuah kekuatan besar datang dari tombak perak, lengan kanan Komandan Huang mati rasa, dan kakinya menggesek tanah dan mundur dengan keras. Satu serangan tidak berhasil, warrior yang mengerutkan kening, jurus revisinya saat ini masih belum cukup untuk menghadapi master alam pemenang. Dia menggelengkan kepalanya, tidak memikirkannya. Warrior yang menggerakkan tubuhnya dan segera menyerang Komandan Huang lagi. Sekarang setelah menyerang, tentu saja harus membunuh, dan kebetulan bisa melihat kekuatan sebenarnya master alam pemenang ini. Ketahuilah, para monster di peringkat King Yun semuanya bisa bersaing dengan alam pemenang. Adapun konsekuensinya, dia benar-benar tidak memikirkannya. Dengan perkumpulan Master Rune sebagai pendukung, apakah dia perlu takut pada komandan kecil dari pengawal kerajaan kecil ini? Tentu saja, ini karena dia berdiri di pihak yang benar. Selama dia benar, dia bahkan tidak takut untuk membuat masalah di istana. Di tempat lain, kamu bisa menjadi tidak masuk akal dan tidak mengikuti aturan, tapi di kota kekaisaran, itu harus dilakukan. Bersambung. Bab 166. Membunuh. Melihat warrior yang menyerang lagi, kilasan niat membunuh melintas di mata Komandan Huang, dan sebuah tombak perak ditembakkan seiring gerakan pergelangan tangannya. Kali ini dia tidak menyimpan tenaga lagi, juga tidak berani menyimpan tenaga lagi.
Sebelumnya, dia agak meremehkan murid sekte pedang di depannya, tetapi setelah konfrontasi, dia tahu bahwa jika dia meremehkan, maka dia sangat mungkin akan meninggal di sini. Setelah tombak perak itu lepas dari tangan Komandan Huang, tiba-tiba sebuah cahaya terang menyembur keluar. Pada saat yang sama, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya menembak dari tombak perak itu, menyerang ke arah warrior yang seperti tetesan air hujan. Ada terlalu banyak bayangan tombak, ini menyilaukan mata, dan tidak mungkin untuk membedakan yang mana tombak perak aslinya. Kekuatan yang begitu menakutkan membuat hati semua orang yang menonton keramaian pun bergidik, dan mereka buru-buru mundur karena takut ikut terluka. Warrior yang menutup sedikit matanya, dan ketika bayangan senjata ini berjarak kurang dari setengah kaki darinya, warrior yang tiba-tiba membuka matanya dan menghunus pedangnya. Ding! Tubrukan logam yang nyaring terdengar di lokasi. Saat berikutnya, bayangan senjata itu menghilang, memperlihatkan tombak perak asli, dan ujung pedang warrior yang mengenai kepala dari tombak perak itu. Hati Komandan Huang tercengang. Tembakan hantunya adalah keterampilan hitam tingkat tertinggi yang ditampilkan olehnya. Bahkan beberapa pendekar hitam alam pemenang mungkin tidak dapat menemukan tombak peraknya yang asli, tetapi anak laki-laki di depannya ternyata bisa, dan juga dengan sangat mudah. Kali ini, dia benar-benar menyingkirkan penghinaan di hatinya, dan menganggap anak laki-laki di depannya sebagai lawan yang nyata. Kali ini warrior yang telah menyadari manfaat dari kecemerlangan niat pedang. Saat pihak lain menggunakan keterampilan hitam sebelumnya, dia tidak dengan sengaja mengamati kekurangan keterampilan pihak lain. Kelemahan lawan secara alami muncul di benaknya. Dan pedangnya juga sepertinya menusuk lewat insting. Pokoknya, ketika lawan mulai memainkan keterampilan hitam, dia menemukan kekurangannya dan serangkaian serangannya terjadi secara alami, seperti insting. Dia tidak peduli ketika mendengar Pak Tuamu mengatakan bahwa satu pedang bisa mematahkan 10.000 keterampilan. Sekarang dia benar-benar merasakan manfaat dan kengerian dari kecemerlangan niat pedang. Sambil menggelengkan kepalanya, tanpa memikirkannya lagi, warrior yang mengangkat kepalanya dan menatap Komandan Huang, tanpa bicara omong kosong, dengan kaki kanannya menginjak tanah, sosoknya bergegas menyerbu. Orang di depannya harus dibunuh hari ini. Pada saat ini, semakin banyak orang di pintu gerbang kota, tidak hanya pendekar hitam, tetapi juga para pengawal kekaisaran Qin lainnya. Setelah para pengawal ini mengetahui bahwa orang yang melawan Komandan Huang adalah seorang Master Rune, mereka semua memilih untuk melihat dari samping dengan bijaksana dan tidak melangkah maju untuk membantu. Bercanda, Master Rune bukanlah sesuatu yang bisa mereka provokasi. Cek-cek, apakah pemuda berpedang ini murid sekte pedang? Begitu kuat hingga mampu bersaing dengan seorang master alam pemenang. Sekte pedang layak menjadi salah satu dari 6 kekuatan besar. Meski belakangan ini secara bertahap menurun kejayaannya, murid bagian dalam ini masih sangat menakjubkan. Kekuatannya memang kuat, tapi agak tidak bijaksana untuk menyerang pengawal kekaisaran Qin di kota kekaisaran. Meskipun sekte pedang adalah 6 kekuatan utama, namun tidak cukup kuat untuk mengabaikan kekaisaran Qin. Jika nantinya sampai membuat master alam spiritual bertindak, maka dia akan celaka. Apa yang celaka? Kekuatan anak muda yang begitu kuat ini pasti dikirim oleh sekte pedang untuk berpartisipasi dalam peringkat Qingyun tahun ini. Apa menurutmu sekte pedang akan membiarkan kekaisaran Qin berurusan dengannya? Meskipun kekaisaran Qin diatur oleh hukum dan menekankan bahwa setiap orang sama di depan hukum, apakah itu benar-benar dapat dilakukan? Oke, jangan membahas semakin jauh. Mari kita lihat baik-baik,
Master alam bawaan, ini jarang dilihat, jauh lebih menarik daripada melihat tes itu. Bertarung melawan Komandan Huang beberapa kali, warrior yang secara kasar mengetahui kekuatan lawan, jika dia menggunakan niat pedangnya, dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh lawan. Tapi dia tidak menunjukkan niat pedangnya, karena niat pedangnya adalah kartu andalannya, yang dicadangkan untuk menghadapi para monster di peringkat King Yun. Meskipun dia tidak bisa menggunakan niat pedangnya, warrior yang masih memiliki kepercayaan diri untuk membunuh lawan, itu hanya membutuhkan waktu. Komandan Huang semakin ketakutan saat ini, dari mulai melawan warrior yang sampai sekarang, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan kekuatan pemuda sekte pedang di depannya. Tidak peduli keterampilan hitam apa yang dia gunakan, anak laki-laki di depannya dapat menemukan kelemahan keterampilan hitamnya dalam sekejap. Ini membuatnya hampir terluka parah beberapa kali. Jika bukan karena keunggulannya berada di level lebih tinggi, khawatir dia sudah menjadi mayat sekarang. Jika tahu bahwa ketiga tentara bayaran itu memiliki teman seorang Master Rune dan bahkan Master Rune yang sangat kuat, dia akan membunuh Sandra dan tidak akan membantu Sandra melawan Renita bertiga. Bang! Pedang panjang dan tombak perak bertabrakan, percikan bunga api terbang kemana-mana, lalu kedua senjata berpisah. Saat mundur, warrior yang mengacungkan tangan kirinya dan menebas ke arah Komandan Huang. Seberkas sinar energi pedang berwarna emas meledak dengan suara desiran angin yang tajam. Pada saat yang sama, energi hitam dituangkan ke dalam sepatu angin, tubuhnya bergerak, dan datang ke Komandan Huang dengan bayangan tipis, dan kemudian menghunus pedangnya. Kali ini warrior yang tidak menyimpan tenaganya, di bawah dukungan energi emas hitam dan kekuatan fisik, tempat di mana pedang aura ungu di tangan warrior yang sentuh, udara terkoyak, dan ada angin terbelah yang tajam menusuk telinga. Merasakan kekuatan dahsyat yang meledak dari serangan warrior yang, Komandan Huang kaget. Energi hitam di dalam tubuhnya mengalir deras ke dalam tombak perak. Dengan masuknya energi hitam, tombak perak itu tiba-tiba meledak dengan pancaran sinar perak yang sangat dahsyat dan menyilaukan. Kemudian di bawah mata semua orang yang ketakutan, dia menusuk pedang warrior yang mengejutkan itu. Bang! Ujung tombak dan ujung pedang bertabrakan, dan gelombang udara meledak di tempat mereka bertabrakan. Tanah tempat keduanya menginjak kaki mereka terbelah seketika, dan retakan setebal lengan menyebar dengan cepat ke sekitarnya. Warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya, pedang panjang itu meleset dari tombak perak, lalu langsung menusuk dada Komandan Huang. Melihat hal itu, Komandan Huang sangat gembira, karena anak laki-laki di depannya akan ditikam oleh tombak peraknya sebelum pedangnya mencapai dadanya. Tanpa ragu-ragu, lengan Komandan Huang bergetar, dan tombak perak itu menusuk dada warrior yang seperti ular piton raksasa. Sebuah seringai muncul di sudut mulut warrior yang, kecepatan pedang panjang di tangannya tidak berkurang, dan dia mempercepat gerakannya. Apakah bocah ini cari mati? Apakah dia tidak tahu pedangnya lebih pendek dari tombak? Pertempuran pemuda ini sebelumnya bisa dikatakan sempurna. Kenapa dia membuat langkah bodoh kali ini? Apakah terlalu ingin menang? Benar juga, jika dia mengalahkan Master Alam pemenang ini di sini, namanya pasti terkenal di kota kekaisaran, atau bahkan wilayah selatan. Melihat gaya dia bertarung sebelumnya, dia tidak terlihat seperti orang yang sembrono dan bodoh. Mungkinkah dia punya trik lain? Di bawah tatapan semua orang yang keheranan dan penuh penyesalan, tombak perak di tangan Komandan Huang menusuk dada warrior yang. Pada saat menusuk di dada warrior yang, senyum di wajah Komandan Huang membeku, karena dia menemukan tombak perak itu di tangannya ternyata tidak tembus. Tiba-tiba, mata Komandan Huang terbelalak,
dan dia melihat pedang aura ungu warrior yang telah menembus dadanya, dan darah mengucur dari dadanya. Semua orang di lapangan terpana, tidak tahu mengapa ini terjadi. Idiot, aku memakai baju perisai hitam. Warrior yang menarik pedang panjangnya dan berkata dengan ringan. Tentu saja dia tidak cukup bodoh dengan beranggapan bahwa tubuhnya lebih kuat dari Master Alam pemenang. Mendengar kata-kata warrior yang, semua orang di sekitar tiba-tiba menyadari bahwa dia ternyata mengenakan baju perisai hitam. Hanya saja, Komandan Huang yang belum memejamkan matanya masih ada shock dan ketidakpercayaan di matanya. Bibirnya terbuka. Dia seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi sayangnya warrior yang tidak memberinya kesempatan. Dengan menggerakkan pergelangan tangannya, pedang panjangnya mengenai lehernya, semburan darah menyembur keluar. Tiba-tiba warrior yang mengerutkan kening, menoleh dan melihat ke dalam kota. Pada saat ini, sesosok melintas dari kejauhan, dan ketika dia melihat orang yang datang, pedang aura ungu di tangan warrior yang semakin tergenggam erat. Karena orang yang datang adalah master alam spiritual, dan juga dari Kekaisaran Qin. Warrior yang merasakan tangan kanannya hangat, dan saat menundukkan kepala melihat ke bawah, ternyata sebuah tangan putih memegang tangannya dengan erat. Ketika dia mendongak, Renita sedang menatapnya, matanya penuh ketegasan. Warrior yang merasa hangat di hatinya dan tersenyum padanya, mengatakan bahwa tidak apa-apa. Warrior yang bukan orang bodoh, juga bukan orang bodoh yang melakukan hal sembarangan. Alasan mengapa dia berani membunuh orang-orang dari pengawal kerajaan Qin di jalanan karena memiliki dukungan kuat. Dukungan ini tentu saja adalah gurunya yang murah hati itu. Dengan gurunya ini, ditambah lagi kali ini pihak Kekaisaran Qin yang salah, kematian Komandan Huang hanya akan sia-sia. Ketika orang yang datang melihat Komandan Huang telah menutup matanya sepenuhnya di tanah, matanya tiba-tiba merah, dan wajahnya langsung menjadi bengis, lalu dia menatap warrior yang dan berkata dengan emosi, "Kamu pantas mati." Setelah kata-kata itu diucapkan, tubuhnya bergerak, dia datang ke depan warrior yang dalam sekejap, dan kemudian menamparkan ubun-ubun warrior yang dengan telapak tangannya. Bersambung.